Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 3 subpoin penting di situ. Yang pertama, makna hak dan kewajiban warga negara. Kehidupan bernegara akan berjalan baik, harmonis, dan stabil bila antar negara dan warga negara mengetahui antar hak dan kewajiban yang dengan seimbang. Pemerintah memberi jaminan bagi pelaksana hak dan kewajiban warga negara yang dituangkan dalam konstitusi negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang akan mudah menimbulkan pertikaian dan konflik, misalnya tidak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Di satu sisi, warga negara menjadi korban atau kadang secara tidak sadar menjadi pelaku atas pelanggaran hak yang terjadi. Di sisi lain, tidak sedikit pula warga negara yang melakukan pengingkaran pelanggaran kewajiban, misalnya berperilaku anarkis, tidak menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kedua, kita akan bahas tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak apa saja yang terjadi di Indonesia? Proses penegakan hukum yang belum optimal, misalnya perbedaan pelaku oknum aparat terhadap pelaku hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan. Peradilan dalam hukum harus menjunjung tinggi hukum, tidak boleh membeda-bedakan. Kemiskinan dan pengangguran, padahal negara kita sudah menjamin pada pasal 27 ayat 2 UU 1945, bahkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kekerasan mengatasnamakan agama, padahal kita di Indonesia ini bebas memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berbagai kasus pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, padahal sudah menjamin keberadaan HAM pasal 28A. Angka putus sekolah, berarti ini belum optimalnya amanat pasal 31 ayat 1. Silakan saksikan video tersebut, itu diagram putus sekolah, angka putus sekolah di Indonesia. Itu ada beberapa faktor-faktor yang nanti bisa kita lihat sendiri. Kasus peningkatan, itu ada slogan tersebut mengajak kita untuk melaksanakan kewajiban warga negara, karena masih banyak pengingkaran kewajiban warga negara, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar lalu lintas, tidak punya SIM, kemudian merusak fasilitas umum, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha hankam, tidak mau jaga malam. Itu ada berita yang membahas pajak yang tidak dibayar atau genjotan penerimaan pajak 2020. Yang ketiga, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya penegakan HAM, upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM. Pembentukan Komisi Nasional pada 7 Juni 1990. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM, pembentukan instrumen HAM. Menegakkan HAM berupa peraturan negara dan lembaga. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM, membentuk pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2004. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Supremasi penegakan hukum dan demokrasi.
peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, dengan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM melalui pendidikan formal maupun non-formal. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Itu selesai. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.